Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku tercinta? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu untuk belajar bersama, yaitu pelajaran akidah akhlak dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aktivitas kita hari ini, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak kali ini, berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki materi, kita akan simak dulu tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran materi kita adalah siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dapat menunjukkan dalil-dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kompetensi dasarnya adalah memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah dan menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah. Anak-anakku sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah adalah salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman, yakni meyakini adanya kitab-kitab Allah sebagai himpunan wahyu yang diturunkan kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Banyak sekali dalam Al-Quran yang menerangkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, coba anak-anak lihat ya. Dalam surat An-Nisa ayat 136. Dan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Anak-anakku sekalian, adapun kitab-kitab yang wajib kita imani ada 4, yaitu yang pertama adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Zabur berasal dari kata zabara yazburu zabrun yang artinya tulisan. Jadi Zabur menurut arti aslinya adalah kitab tulisan. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ataina Dawuda Zabur. Dan kami berikan kitab Zabur pada Nabi Daud. Selanjutnya, yang kedua adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat dalam bahasa Ibrani adalah Torah yang berarti instruksi atau ajaran. Dan isi utama dalam kitab ini adalah 10 perintah yang dikenal dengan istilah The Ten of Commandment, yang berisi asas keyakinan atau akidah dan asas kebaktian atau syariat. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu dalibani Israila alla tattakhidu min duni wakil. Dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan janganlah kalian mengambil penolong selain Allah. Kemudian dalam
Al-Quran juga disebutkan tentang tentang kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad pertama Masehi. Kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani, Angelion yang berarti kabar gembira, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Injil. Jadi wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'idatal lil muttaqin. Ini kami turunkan Injil, ya, Injil kepada Nabi Isa, ya, yang menjadi cahaya dan menjadi yang membenarkan, menjadi petunjuk dari cahaya yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat yang menjadi petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi semua kitab-kitab yang wajib kita imani itu semua ada dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah kitab Al-Quran, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi. Al-Quran menurut bahasa berarti bacaan, adapun menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Tentang Al-Quran banyak sekali disebutkan dalam kitab Al-Quran tentang diturunkannya kitab sebagai obat, sebagai tunjuk, sebagai pelajaran, sebagai cahaya, dan banyak sekali kita bisa temukan itu di dalam Al-Quran. Adapun isi pokok Al-Quran meliputi satu tauhid, yakni tentang keesaan Allah, dan tauhid ini yang merupakan isi terpenting yang terkandung dalam Al-Quran. Yang kedua tentang ibadah, yaitu semua amaliyah atau perbuatan kita yang bertujuan untuk mencari ridha Allah itu bernilai ibadah. Itu juga ada dalam isi pokok Al-Quran. Kemudian tentang janji dan ancaman, janji kabar gembira, janji surga kepada orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman, dan ancaman berupa neraka, berupa hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang berbuat jahat atau orang-orang yang kufur. Yang keempat yang berisi tentang hukum-hukum atau peraturan, hukum hal haram, sunnah dan sebagainya, dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia, baik kepentingan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Kemudian tentang kisah atau riwayat. Di dalam Al-Quran ada banyak dikisahkan tentang kisah-kisah orang terdahulu, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para wali, yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita jadikan sebagai contoh atau suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga ada kisah-kisah orang yang ingkar, orang yang tamak, ya, misal kisah Fir'aun, kisah Qarun, banyak juga kisah-kisah orang yang kufur. Itu isi pokok Al-Quran, dan yang bisa kita ambil kesimpulan yaitu bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan salah satu dari rukun iman yang wajib kita imani, yang meliputi iman kepada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian tentang dalilnya bisa kita ambil satu saja untuk dihafalkan, ya, anak-anak menghafalkan di rumah, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 136, nanti dihafalkan beserta artinya. Ya, dihafalkan tentang
dalilnya dan artinya, kemudian tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang wajib kita imani, yang meliputi 4 kitab tadi ya, itu juga dihafalkan untuk bisa disetorkan hafalannya pada minggu. Demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.